Oke, selamat datang kembali di Presentation One Take yang ke-99 ya. Oke, di sini gue mau bahas soal duit ya, cari duit dari skill gambar gitu ya. Nah, di presentation yang lalu-lalu ya, yang 61 ya, gue kan pernah bikin chart random gini lah ya gitu. Jadi premisnya tuh dari skill gambar tuh gue bisa cari duitnya dalam bentuk apa aja sih gitu ya. Terus banyak nih cabangnya gitu ya. Ya, tapi sih sebenarnya sebagian besar yang gue tulis di sini adalah cabang dari produksi ya gitu. Yaitu ya ngegambar itu sendiri ya, ngegambar terus dibayar gitu ya. Kayak kerjaan gambar lo gitu. Nah, kebanyakan chartnya tuh selalu kayak gitu ya. Misalnya jadi ini, nah ini produksi, produksi. Yang nggak produksi mana ya? Nah, ini influencer. Nah, influencer. Nah, nanti terus ada mentor juga. Tapi sebagian besar di sini adalah produksi gitu. Nah, jadi buat yang pengen dari senang gambar, terus pengen gambar jadi karir deh gitu ya. Nah, apa aja sih ininya dan ternyata banyak ya gitu. Tapi banyak begini bukan artinya lu kejar semuanya ya. Pilih satu aja gitu ya. Terus lu dalemin di situ. Kayak gitu. Misalnya kalau gue pribadi ya gue jadi illustrator gitu. Terus mungkin ke depannya gue kan belajar karakter designer juga. Mungkin nanti main ke NSFW juga gitu ya. Habis itu gue ke ngajar juga nih, teaching, habis itu mentor gitu. Nah, jadi pilih yang lu seneng dan lu peduli ya, bukan harus semuanya dikejar gitu. Ya, jadi semua justru ya lu nggak jadi apa-apa ya, gitu. Nah, kayak gitu. Nah, tapi diskusi lebih lanjut sama teman-teman gue ya, ternyata kesimpulannya tuh kelima ini aja ya, gitu. Production, manajemen, IP, influencer, sama mentor. Nanti di masa depan gue ketemu lagi, bisa develop lagi, elaborate lagi atau koreksi yang gue sini, gue nggak tahu ya. Tapi sementara saat ini yang gue simpulkan gitu. Nah, semua ini kebanyakan adanya di ranah production ya gitu. Nah, karena jalur orang gambar kebanyakan ya hobi ya, terus cari duitnya dengan ngerjain commission. Memang commission ya gimana ya, pekerjaan yang tidak stabil ya gitu. Apalagi baru merintis. Tapi ini adalah kue yang terbuka buat banyak banget orang ya gitu. Bahkan yang baru gambar terus kayak dia buka commission bisa gitu. Ya bukanya, yang belinya nggak ada sih gitu. Nah tapi jangan berkecil hati kalau nggak ada yang beli ya improving terus, promoin terus gitu ya. Nah habis itu kalau commission udah malas, udah bosen deh gitu, atau nggak stabil duitnya, bisa juga ke studio gitu, kerja di studio. Ya. Tapi kuenya studio ini nggak banyak ya gitu, dan hanya rekrut orang-orang yang ya gimana ya? Kuenya nggak sebanyak inilah ya gitu, porsinya gitu. Kayak semua orang tuh bisa ngerjain commissions gitu, tapi nggak semua orang bisa masuk studio gitu. Apalagi studio Semarang, waduh, ya, studio Makelar gitu ya. Nah, terus turunan-turunannya adalah setelah dari sini profesionalnya kemana gitu. Nah, production sebenarnya studio juga production sih ya gitu. Karena lu digaji, dikasih target misalnya imaginary number aja ya 5 gitu. Sebulan bikin 5 gambar. Nah, satu gambar misalnya kerjaan $200 gitu. Berarti lu memproduce, mengenerate duit buat kantor kan $1.000 per bulan. Nah, nanti lu digaji misalnya sekitar gaji tetap $500 gitu, 7 juta gitu kan. Nah, tapi ya tetap gitu ya. Nah, $500 mana ya buat buat operasional kantornya kan gitu. Buat developnya juga gitu. Cuma kan lu udah tetap. Nah, kalau kantornya nggak ada job ya, lu tetap digaji gitu ya. Lu pokoknya tugas lu tuh tetap ini aja ngerjain sesuai SOP dan keep improving gitu. Karena studio adalah salah satu tempat untuk eh, bertumbuh yang bagus banget ya gitu. Production. Nah, jadi semua turunan ini tuh yang production itu yaitu yang langsung kerja ya, yang kita kerjain gambar kita dipakai atau sebagai post pro gitu, sebagai kayak konsep art gitu, yang nggak ditunjukin di finalnya tapi dipakai buat komunikasi pas development gitu ya. Ya pokoknya production adalah ranah di mana ya kita gambar, secara dunia tuh kita gambar gitu.
Nah, ada juga ranah manajemen. Manajemen tuh misalnya kalau di case temen gua tuh eh, job kebanyakan, terus cari asisten, bikin studio yuk gitu. Akhirnya jadi studio gitu. Gua udah nemuin kayak gitu dua case ya, kayak gitu. Jadi job kebanyakan, sayang kalau nggak diambil, cari asisten, terus asistennya akhirnya jadi karyawan pertama, jadi nakama pertama ya kalau termsnya One Piece ya. Gitu, jadi first mate gitu ya. Nah, terus akhirnya nggak bisa gambar lagi soalnya udah tugasnya tuh mikirin gimana klien dapet terus gitu karena cash flow perusahaan kan karyawan misalnya 20 orang gitu ya, satu orang digaji 5 juta, berarti lu sebulan mesti mesti siap tuh 100 juta buat gajian tiap bulan tuh. Nah, udah nggak ada waktu gambar lagi ya karena fokus di manajemen gitu, manajerial. Dan ini di skill set manajemen ini mungkin ya mungkin nggak perlu bisa gambar gitu atau mungkin bisa gambar tapi nggak bagus nggak apa-apa ya. Karena tugasnya ini adalah make sure klien ada terus terus ya manage cash flow gitu ya, manajemen namanya gitu. Nah, kalau korporat skala besar mungkin manajemen tuh art director. Nah, art director tuh nggak boleh gambar ya tapi dia yang ngarahin anak-anak buahnya untuk kita mau satu visi ke sini gitu, nggak ngasih directions gitu, tapi dianya nggak boleh ikut gambar. Kalau dia ikut gambar juga ya nggak ada waktu buat ngedirect gitu. Nah, terus satu lagi IP. IP tuh yang paling pop up pertama adalah bikin komik gitu ya, atau bikin game atau bikin produk apapun lah ya gitu yang bisa jadi atau enggak IG lu kayak Tai Lalat gitu kan. Itu juga IP gitu. Kayak Juki si Juki gitu kan. Kayak yang kemarin Jumbo, Rian, itu juga IP. Nah, cuma IP adalah bagi gua tuh dia kayak ngebangun gedung selama 5 tahun gitu misalnya. Sebenarnya tergantung skillsnya juga ya. Terus baru berbuah tuh kalau udah solid ininya ya, IP-nya ya gitu. Jadi ini IP ini long long game banget ya sih gitu ya. Beda sama yang kayak production. Production tuh lu bisa gambar bagus, cari klien udah kerja jadi duit gitu. Nah, habis itu bisa juga jadi influencer. Influencer tuh misalnya follower lu gede gitu ya. Nah, ini tuh bisa turunannya itu jadi fiksi Funbox atau Patreon gitu. Nah, turunannya tuh ke Funbox atau Patreon. Dan banyak banget artis-artis Jepang ya, terutama yang gambar anime ya. Itu masuknya ke ranah influencer karena followernya udah misalnya Twitter 1 juta, 1 juta follower. Nah, itu mah mungkin nggak usah commission lagi ya. Terus kalau bawa commission, satu commission $700 juga ada aja yang ngambil, orang orang terkenal ya gitu. Tapi biasa kalau udah sampai titik itu sih nggak ngambil commission lagi ya. Yang ngambil kerjaan-kerjaan komersil lah ya, buat jadi game, buat jadi apa splash art atau promotional art gitu ya. Atau enggak ya bikin apa ya tutorial gitu ya, kayak kayak Gumroad gitu kan. Nah, jadi influencer. Nah, ini datang dari follower banyak. Tapi follower banyak tidak selalu ditranslate jadi duit juga ya, gitu. Jadi tergantung juga nih. Tapi kalau udah ratusan ribu follower mah harusnya mah jadi ya, gitu. Nah, influencer tuh turunannya tuh bisa ke ngajar juga ya. Kayak misalnya Naoki Saito Sensei gitu kan. Ini kan ngajar kan, gitu. Ngekoreksi para newbie ininya ya. Terus, tapi nggak semua newbie juga ya. Terus ya itu. Terus influencer satu lagi misalnya kayak Mark Brunet, kayak Proko juga influencer gitu kan ya. Nah, ini mungkin ranah di mana kalau udah jadi ya, duit udah gampang kali ya. Gitu. Ya inilah powernya zaman kita sekarang ya, sosial media tuh cuan gitu. Nah, influencer. Tapi mentang-mentang kelihatannya gampang, lu coba dah gitu, bangun memang jadi influencer gampang ya. Salah ngomong dikit juga dicecer gitu kan. Orang audiens lu besar gitu kan. Jadi selalu ada plus minus lah gitu. Habis itu juga mentor. Mentor tuh skillsnya juga banyak ya. Misalnya lu jadi guru gambar ya, saya pun guru gambar. Gajinya kecil gitu ya. Atau jadi buka mentorship gitu ya. Buka private class gitu. Mulai dari teman-teman lu dulu gitu. Habis itu mungkin ngebacot-bacot di YouTube nih, kayak yang gue lakukan gitu kan. Atau mungkin bikin course misalnya jadi course di Koloso gitu. Atau di apa
Apalagi ya kalau Showing Fox kelas 1, kelas 101 gitu kan. Nah, bikin mentorship berbayar gitu. Pokoknya lu cari duit dari ngajarin orang gambar gitu. Atau enggak ya langsung private ketemu anaknya langsung gitu ya. Ya gitu. Jadi ini tuh skills mentor tuh dari yang melarat gitu ya, sampai yang cuan-cuan-cuan banyak ya skillsnya gitu ya. Ya sebenarnya semua juga gitu ya. Influencer juga gitu apa kalau baru ngerintis tidak ada audiensnya. Habis itu juga IP ini juga kan kayak bikin OC lu, bikin cerita lu tidak ada yang peduli sampai itu besar lah ya gitu. Dan itu ya perlu banyak faktor ya gitu. Nah, terus satu lagi manajemen. Manajemen nih sebenarnya skill yang ini nggak perlu gambar sih sebenarnya. Tapi bisa gambar akan bagus karena lu punya empati sama orang gambar juga. Habis itu juga lu tahu industrinya well gitu ya. Jadi bukan cuma orang yang ngurus aja tapi nggak ngerti industrinya apa gitu ya. Nah, satu lagi production. Nah, production turunannya tuh sebanyak ini ya gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini bukan jalur yang lu pilih satu aja ya. Kayak kayak ini gue ngejar ini gue semuanya sih nanti gue maunya ya gitu. Tapi yang gue sedang lakukan adalah production. Karena gue cari uang utama saat ini adalah dari freelance, commission gitu. Terus ini gue ngajar-ngajar di YouTube juga sama ngajar-ngajar private juga nih di mentor. Ini juga gue scales up gitu. Influencer mungkin ya gitu. Kalau beruntung nih channel ternyata gede gitu ya. Tapi saya tidak terlalu peduli gitu. IP gue juga pengen bikin produk gue sendiri gitu ya. Cuma ya gitu progres cari waktunya susah gitu ya. Satu lagi manajemen. Manajemen mungkin someday gue bikin studio gitu ya. Nggak tahu juga ya bakal ya gitu. Ya gue bakal manage orang gitu ya. Manage tim dan ya itu skill setnya udah lain lagi gitu. Nah, jadi ya kurang lebih 5 jalur inilah cari duitnya di gambar ya. Menurut gua. Oke. Oke. Anjir, 12 menit ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.